Okay, so good evening, everyone. Welcome to our TOEFL sharing session. So, yeah, as you know, my name is Ryan. I'm the founder of English Benua, and because of the moderator could not attend today, so I'll be your moderator for today's session. So today we have ada suaranya. Tes, kedengaran nggak suaraku, guys? Aman Kak. Oh, Saya aman, aman. Mister. Oh, alah, oke, oke. Oke, so aku ulangi lagi berarti ya. Oke, jadi teman-teman selamat datang ya di kelas. Ini kelas perdana kita juga ya, TOEFL Structure. Mungkin aku sedikit, sedikit mengenalkan ya. Jadi Miss An ini dulu adalah teman saya. She's one of the colleague. We taught together in English Village. Kita dulu ngajar bareng ya di Kampung Inggris Pare tahun 2023. Biasanya saya ngajar speaking, Miss An biasanya ngajar grammar ya dulu tuh, ingat banget masih. Nah, jadi alhamdulillah kita kedatangan Miss An yang bisa memberikan ilmu ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman khususnya yang bingung ya dengan structure, karena jujur structure is one of the hardest component in TOEFL. Structure itu paling sulit guys. Beda dengan listening dan reading. Listening dan reading itu pasif ya. You could practice by yourself. Listening, for example, you just listen to the movies and then you listen to the music. And then for reading, you just read a book every day. You read an article. Kalian kalau reading sama listening itu bisa dilatih sendiri. But structure, you couldn't. You cannot. Ya, kalian nggak bisa. Structure tuh kalian butuh guru ya, butuh tutor. Nah, itulah alasannya kenapa kita buat kelas mini TOEFL structure ya ini ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Langsung saya serahkan ya kepada Miss An, kepada waktu dan tempat, dipersilahkan. Silakan. Oke, thank you so much, Mr. Ryan. Sebelumnya, teman-teman cek-cek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Boleh silahkan ditulis di kolom chat dulu, teman-teman. Terdengar jelas kok, Miss Keman. Oke, aman ya. Oke, thank you teman-teman udah konfirmasi ya. Takutnya nanti udah jalan jauh gitu ya. Terus suara saya tidak terdengar, suara Teeta. Sebelumnya, before I start, I want to say thank you for Mr. Ryan first ya, for giving me this opportunity. I really thankful for that. So maybe I can share a little bit about TOEFL structure ya, teman-teman. Oke, jadi tadi udah sempat dikenalin ya sama Mr. Ryan sedikit tentang saya. Jadi mulai aja, mungkin our agenda today ya di sini sebentar. Oke. Nah, kita akan masuk ke introduction. Jadi nanti akan ada pengenalan sedikit ya tentang TOEFL. Barangkali di sini teman-teman ada yang masih baru banget belum kenalan sama TOEFL gitu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, berarti harus kenalan dulu gitu ya. Sebenarnya TOEFL itu seperti apa? Kita nanti setelah udah introduction, oh ya selain pengenalan TOEFL, nanti pengenalan juga saya ya tentang diri saya singkat teman-teman. Habis itu nanti kita di sini akan learning together. Jadi tidak hanya memberi materi aja, tapi kita akan praktek bareng-bareng nih di sini. Jadi nanti teman-teman silahkan disiapkan ya kolom chatnya disiapkan karena nanti kita akan ada sesi interaktif ya di sini. Kita praktek langsung untuk mengerjakan soal TOEFL-nya. Lalu nanti setelah learning together, we will have Q&A section. Jadi buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan ya. Seperti itu, and then closing. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, kenalin, aku Anissa ya. Kalau nama lengkapku, um, oh, oke. Iya. Oh, sorry teman-teman, saya salah background ya ternyata. Is that okay, Mr. Ryan? Can I continue with this background or should I change? It's up to you, Miss. It's up to you. Take it Oh, easy, take it easy. okay then. Oke, em, abaikan background saya ya teman-teman. Saya salah ambil background ternyata. Oke. Nah, kembali lagi ke introduction di sini. Kenalin aku Anissa Sugiharto Putri. Yeah, I already got my certification for TOEFL. You can see my TOEFL score here, and the structure is for about 570. And I have experience for teaching English 5 years ya in Kampung Inggris Pare, because like Mr. Ryan said, ya kata sebelumnya memang temen kita ya, temen ngajar di Kampung Inggris.
Nah, sekarang saya lagi ada project untuk diri saya sendiri gitu ya teman-teman. Saya tuh lagi pengen banget membangun TOEFL Structure Club nih gitu. Karena bener dikatakan Mr. Ryan tadi ya bahwasanya structure itu kebanyakan orang berpikir bahwasanya yang paling susah di antara TOEFL itu adalah si bagian structure-nya ini. Nah, jadi saya pengen buat komunitas belajar structure yang fun gitu. Jadi biar structure itu nggak sesusah itu. Nah, so far masih berjalan online sih teman-teman. Harapannya nanti bisa juga ya kita adakan offline gitu. Nanti kalau banyak apa namanya banyak yang join dan kita berada di satu tempat yang sama, bisa banget nanti kita ketemu bareng um, apa namanya untuk uh, ini menjalankan tugas structure ini. By the way, sekarang saya lagi ada di Yogyakarta ya, teman-teman. Just let me know buat teman-teman siapa yang mungkin lagi ada di Jogja gitu. Maybe we can meet up someday gitu. Nah, nanti di akhir sesi saya juga akan spill-spill ya, mungkin buat teman-teman nanti kalau setelah ikut event ini kok sepertinya menarik Miss gitu ya, aku pengen ikut join klubnya gimana caranya, nanti stay tune sampai akhir ya, I will let you know how to join, become the member of Structure Club gitu. Oke, jadi kayaknya itu aja untuk perkenalan tentang saya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan TOEFL ITP dulu ya teman-teman. Nah, jadi TOEFL ITP ini tes bahasa Inggris yang dirancang untuk mengukur kemampuan komunikasi akademik dalam lingkungan yang berbahasa Inggris. Nah, jadi untuk TOEFL ITP, ya ini fokusnya ke TOEFL ITP ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 section ya. Ada listening comprehension, structure and written expression, dan reading comprehension. Nah, untuk listeningnya biasanya di sini itu dia ada 50 soal dan dia itu terdiri dari 35 menit. Oke. Nah, untuk structure and written expression dia terdiri dari 40 soal, waktunya 25 menit. Dan ada reading comprehension 50 soal, dia waktunya 55 menit. Jadi total 140 soal, 1 jam 55 menit. Gitu. Nah, dari sini teman-teman udah kelihatan ya, um, yang paling pendek waktunya itu adalah si structure and written expression. 25 menit ada 40 soal nih, gitu. Jadi selain kita harus paham tentang materi pergrammaran gitu ya, di TOEFL kita juga harus bisa manajemen waktu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi untuk event ini nanti kita hanya fokus di structure and written expression saja. Ya, seperti itu. Oke, nah untuk structure and written expression pun tadi kan dijelaskan ada 40 soal ya teman-teman. Nah 40 soal itu nanti dia dibagi ada 2 section gitu. Ada bagian structure, structure itu dia nanti di nomor 1 sampai 15 kayak gitu. Nah dia itu nanti soalnya seperti ini multiple choice gitu ya. Um, Screen-nya tidak terlihat. Oke. Kelihatan mungkin anu Miss nggak di full, mungkin di full screen kali ya, Oh biar iya, jelas. oke mungkin minta tolong Kak Apriliana di full screen kan ya? Mungkin settingannya. Oke, seperti itu. Oke, nah jadi kembali lagi ya. Untuk structure tadi ada di nomor 1 sampai 15 itu multiple choice seperti ini. Jadi nanti ada kalimat gitu ya, ada yang kosong. Nah, kita itu disuruh milih antara A, B, C atau D yang bisa melengkapi yang kosong itu biar jadi kalimat sempurna gitu. Nah, setelah di bagian structure ada written expression yaitu di nomor 16 sampai nomor 40, teman-teman. Nah, untuk di written expression itu contoh soalnya seperti ini ya. Kayak gitu. Jadi ada kalimat gitu ya. Nah, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, contoh di sini ada the yang digarisbawahi, string, terus ada are, terus ada turn. Nah, di sini bagian written expression itu kita disuruh mencari mana yang salah gitu. Nah, ini buat teman-teman yang hobinya suka mencari kesalahan, biasanya suka banget ya di bagian ini gitu. Karena kita mencari nih mana yang salah gitu ya di antara A, B, C atau D. Jadi dibedain ya teman-teman. Kalau untuk yang structure 1 sampai 15 itu kita mencari mana yang benar untuk melengkapi kalimat tersebut ya, Ta.
Nah, tapi kalau written expression, kita disuruh cari mana yang salah di antara kata-kata yang digaris bawahi seperti kata-kata yang digaris bawahi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mungkin karena kita hanya waktunya 1 jam aja ya teman-teman, jadi nggak akan banyak materi. Nah, hari ini akan ada 1 materi saja, ya, yaitu skill pertama. Di sini ada bahwasannya ini tentang yang structure ya teman-teman, berarti dia model multiple choice. Ya, di sini kita akan bahas lebih dalam tentang be sure that sentence has a subject and verb. Jadi dalam kalimat kita ya teman-teman, apalagi kalimat sederhana, itu biasanya itu dia terdiri dari 1 subjek dan 1 verb. Ya. So I will write it here. Okay. Oh, I can change here. Oh, bisa. Jadi sebenarnya sentence itu juga banyak ya teman-teman. Ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence gitu. Nah, tapi saat ini kita bahas yang simple sentence dulu gitu. Simple sentence. Oke. Okay. Nah, dari katanya ya, simple sentence. Simple itu adalah sederhana. Berarti simple sentence adalah kalimat yang sederhana. Kalimat sederhana itu dia biasanya terdiri dari 1 subjek dan 1 verb. Gitu. Oops, it's too big. Okay. I wanna color it. Ya, teman-teman. Oh, nggak bisa diwarnai sebentar. Hmm. Oh, tidak bisa diwarnai ternyata. But it's okay. Nah, jadi simple sentence itu dia adalah terdiri dari 1 subjek dan 1 verb. Kayak gitu. Contoh soalnya seperti apa, Miss? Kayak gitu ya. Nah, contoh soalnya di sini kita bisa lihat. Blah, blah, blah was back up for miles on the freeway. Titik. Nah, di sini teman-teman, oke, sebelum masuk nih, mungkin ada yang tahu dulu, mungkin ada yang udah sempat pernah belajar sedikit TOEFL gitu. Nah, ini kan berarti dalam 1 kalimat itu ada 1 subjek dan 1 verb ya, teman-teman, dalam kalimat sederhana. Nah, kira-kira di sini sudah ada subjek atau sudah ada verbnya, teman-teman? Silahkan, boleh silahkan ditulis di kolom chat. Di contoh example 1 ini, ada subjek atau verb? Coba, saya mau cek dulu. Oke, Kak Miftah Ayu verb, Kak Fajar verb, Mahisanda verb, Korina Cahyani verb. Gibran, ada berbagainya. Ada berbagainya maksudnya gimana ya Kak Gibran? Mungkin bisa lebih detailkan ya. Kak Lalita, Kak Afkar, Kak Balkis, Kak Ayu Mustika, ada verb. Oke, bagus, mantap ya teman-teman. Ya, udah ada verbnya semua, gitu. Nah, ya Kak Faktoria, bener banget. Nah, yang belum ada adalah si subjeknya. Kak Balkis bilang, bener ya, subjeknya belum ada. Nah, jadi di sini kita harus cari subjek ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di antara A, B, C, dan D, yang bisa jadi subjek itu adalah C sama D. Oke, Kak Zikri, sabar. Saya keep dulu ya. Oke, boleh. Wah, mantap. Oke, udah ada yang jawab langsung ya. Ada yang jawab car sama Kak Ayu Mustika C, Kak Mesanda traffic. Oke. Nah, di antara A, B, C, D, yang bisa jadi subjek itu adalah C dan D. Kenapa yang A sama B nggak bisa? Karena A sama B ini adalah keterangan waktu ya, teman-teman. Keterangan waktu itu kalau dalam bahasa Inggris adalah namanya keterangan gitu ya. Keterangan itu adalah adverb. Adverb itu banyak ya teman-teman. Ada adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, adverb of manner, keterangan cara gitu. Nah, untuk A sama B itu dia adalah keterangan waktu gitu. Jadi keterangan waktu itu tidak bisa jadi subjek
subjek seperti itu. Kenapa? Karena yang bisa jadi subjek itu adalah si keluarganya noun ya, teman-teman. Subjek itu yang bisa jadi subjek adalah keluarganya noun. Oke, keluarganya noun siapa aja, Miss? Gitu. Apakah ayah noun, ibu noun, adik noun gitu ya? Bukan ya, bukan gitu ya maksudnya. Keluarga noun itu berarti dia yang dikategorikan sebagai noun. Kita ada apa aja? Ada noun itu sendiri, ada noun phrase, oke, ada noun clause, ada gerund, ada to infinitive. Noun phrase, noun clause, gerund to infinitive. Oke, kayak gitu. Noun, noun phrase, noun clause, gerund to infinitive kita. Jadi sudah terjawab ya kenapa dia nggak bisa A sama B kita. Nah, antara C sama D kita. Di sini ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, oke, karena keduanya sama-sama noun ya teman-teman. Setelah itu, apabila bisa keduanya, kita cek nih di verb-nya. Oke, verb-nya ini dia pakainya adalah was ya, teman-teman. Was itu adalah to be yang digunakan untuk kata tunggal atau singular. Yes, benar banget Kak Miftah. Tunggal, was ya, benar. Nah, jadi kalau cars ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah jamak. Nah, kalau jamak di masa lalu dia pakainya bukan was, dia pakainya apa, teman-teman? Ada yang tahu kalau jamak? Were. Iya, betul. Nice, mantap. Betul banget. Nah, karena di sini was, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, kayaknya di sini udah pada bisa semua ya. Udah pada pintar-pintar semua sepertinya. Oh, nggak bisa diwarnai ya. That's so sad. Saya itu adalah visual learner, teman-teman. Jadi saya tuh suka diwarna-warnain gitu. Jadi ya tidak bisa, nggak apa-apa. Jadi jawabannya diingat-ingat aja ya. Jawabannya example satu adalah catat. Oke, bagus, mantap teman-teman. Sekarang kita lanjut ke example number two. Di sini ada engineers bla 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 for work on the new space program. Kalau tadi saya tanya Kalau tadi saya tanya sudah ada apa gitu ya. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya untuk example 2. Di example 2 kita butuh apa nih, teman-teman? Butuhnya apa? Kira-kira boleh ditulis di kolom chat. Mau open mic juga boleh, teman-teman, biar rame gitu ya. Boleh. Oke, ada Kak Miftah, Kak Melsanda, Kak Fajar, Kak Lalita. Oke. Mhm. Nice. Oke, butuhnya adalah verb Kak Afkar. Ya, verb betul sekali. Oke, Kak Revina juga verb. Oke, nice, mantap. Yang belum ada adalah verbnya kita. Nah, subjeknya itu udah ada, yaitu adalah si engineers-nya. Kak, maaf, apakah akan diberikan PPT dan recording ini setelah selesai? Maybe I can ask Mr. Rian ya, Kak Nia. I will keep it first ya. Nanti after selesai materi, I will ask Mr. Ryan. Oke, saya keep dulu Kak Rian, Kak Nia. Oke, jadi di sini ada subject engineers, lalu ada belum ada verbnya, kita cari verbnya. Nah, di sini antara A, B, C, sama D. Nah, oke, Kak Ayu Mustika, bravo. Kak Fajar, bravo. Oke. Even I haven't asked you ya guys ya, bahkan saya belum tanya ya, tapi teman-teman udah jawab. Oke, nice, good job. I like your spirit. Belum ada verbnya, kita butuh verb ya. Nah, di antara A, B, C, dan D, yang verb itu hanyalah yang bravo gitu. Jadi yang betul adalah yang bravo. Hopefully ini adalah adjective, adverb ya, karena ada ly-ly-nya. Next month ini juga dia adverb of time juga. Wait a minute, let me check it first for necessary.
Necessary itu, wait, let me check. Ayo, adverb atau adjective? Ada yang adverb, ada yang adjective. Oke. Necessary. Oh, next month-nya. Oke. Oh iya, di adjective ya, yang necessary-nya. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, good job teman-teman. Nice. Lanjut ke example 3 then. Now, oke. Tadi kita udah sambil analisis, sekarang langsung aja deh kira-kira teman-teman. I will give you 1 minute, oh no, 2 minute ya. Silahkan dibaca dulu dan ditulis jawabannya yang udah dapat. Kira-kira kalau di example 3 jawabannya apa nih? The boy bla 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 going to the movies with a friend. Oke, Kak Gibran. Yes. Do you wanna say something? Yeah. You raise your hand. Do you wanna say something? Oh, tidak. Sepertinya kepencet ya, Kak Gibran. Oke. Oke. Nice. Oke, ada 62 orang di sini. Let's see, dalam 2 menit ada berapa nih yang ngejawab? Oke, saya hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang so far. 8, 9, 10. Oke, mantap. 11, 12. Oke, 13. Oke, nice. Oke, time's up. Udah habis ya, teman-teman. Oh, oke. Kita lihat dulu ya. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, untuk example 3, the boy ini adalah subjeknya kita ya. Bla 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 going to the movies with a friend. Nah, verbnya di sini, kata kerjanya di sini dia belum lengkap kita. Kita jadi diminta untuk melengkapi si verbnya itu. Oke. Nah, kalau alpha di sini nggak bisa ya. Nanti ada he, gitu kan. Nanti dia jadi double subject. Oke. Nanti kalau Bravo juga sama ya kasusnya double subject. Oke. And then ada Charlie sama Delta. Oke, kalau yang Charlie ini the boy is relaxing ini kan berarti present continuous ya dia ada going lagi. Nggak bisa ya, nggak pas susunannya. Atau jadi yang tepat adalah yang Delta. The boy will be going to uh, ya to the movies with a friend. Ini dia pakainya tensesnya adalah future continuous. Gitu, teman-teman. Oke, good job. Selamat yang buat jawab deh ya. Betul semua. Kak, maaf yang example 2 kok B bukannya habis R itu verb ing bukan ya? Maaf, masih belum banyak yang tahu. Oke, nggak apa-apa Kak. It's okay. Nah, jadi ini nanti materi tentang kata kerja ya. Kalau gitu, Kak Aini. Nah, memang untuk to be itu dia bisa diikutin verb ing, Kak. Ya, nanti dia maknanya adalah aktif. Nah, um, R itu kan masuk ke to be ya, teman-teman, atau be ini. Jadi kan be itu ada is, am, are, was, were, dan teman-temannya. Ya.
Jadi itu dia bisa diikutin oleh verb ing, nanti maknanya aktif. Oke, selain verb ing, bisa apa lagi nih teman-teman? Bisa juga dia be plus verb 3. Oke, mantap Kak Miftah Ayu. Ana, boleh saya keep ya. Verb 3 ini berarti nanti dia maknanya adalah pasif. Ya, betul Kak Fajar, passive voice. Nah, lalu habis be itu nanti bisa diikutin oleh ana. Ana itu apa, Miss? Ana bukannya saya ya? Iya, dalam bahasa Inggris Ana itu adalah saya, tapi kalau di dalam bahasa Inggris yang ini, maksudnya A-nya itu adalah adjective, ya dia singkatan ya teman-teman. Terus habis itu N-nya itu adalah noun. Sebentar. Adjective itu adalah kata sifat ya teman-teman. N-nya itu adalah noun, lalu A-nya lagi satunya itu adalah adverb atau kata keterangan. Gitu. Jadi boleh ya Kak ya. Dia di sini dia pakai verb 3, maknanya adalah pasif. Engineers are needed. Berarti engineers dibutuhkan gitu untuk bekerja pada New Space Program. Gitu ya. Jadi once again untuk be itu bisa diikutin oleh verb ing, bisa diikutin oleh verb 3 dan bisa diikutin oleh anak. Gitu teman-teman. Oke, nice, mantap gitu. Nah, sekarang em, kita masuk ke exercise ya teman-teman. Di sini I will give you time to do ya. Di sini juga ada beberapa member yang udah ikut di komunitas saya ya. Jadi sebenarnya ini udah ada yang sempat dibahas. But it's okay. Thank you so much for joining, Mr. and Miss. Nah, kita apa namanya kerjakan lagi ya soal-soal ini buat review-review. Buat yang baru ikut di sesi ini juga nggak apa-apa, bisa dikerjakan dulu. Nah, di sini untuk exercise-nya, teman-teman, kita itu diminta untuk menganalisis apakah kalimatnya itu benar atau salah, ya tak? Nah, jadi di sini kalau dia kalimatnya benar, itu teman-teman nanti tulis aja C, ya, correct, gitu. Tapi kalau kalimatnya salah, nanti teman-teman bisa tulis incorrect. Nah, karena ini masih ngomongin tentang simple sentence, so kita analisis ya, apakah ada satu subjek dan satu verb. Kayak gitu. Nah, kalaupun sudah seumpama ada satu subjek, satu verb nih, dicek lagi nih, apakah verbnya itu sudah benar atau belum. Gitu. Verb itu adalah kata kerja ya, teman-teman. Nah, di sini contoh nomor satu. Nomor satu di sini ada last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nomor satu, di sini dia salah ya, incorrect. Kenapa salah? Karena di sini belum ada subjeknya. Last week tiba-tiba adalah verb ya di sini, gitu. Belum ada subjeknya. Mungkin kalau mau dibenarkan bisa last week, koma, gitu kan. I went fishing for trout at the nearby mountain lake. Gitu. What about number two? Number two di sini udah correct. Karena a schedule adalah subjek, lalu verbnya adalah can be obtained. Nah, jadi dia adalah correct. Gitu. Ya, teman-teman, silahkan dilanjutkan nomor 3 sampai 10. Ya, nanti kalau yang mau open mic, boleh banget ya, teman-teman. Gitu. Biasanya kalau saya di komunitas itu, saya tunjuk satu. Satu orang satu nomor gitu. Ini jawabannya apa gitu, biar kita interaktif. Tapi kalau teman-teman masih malu, nggak apa-apa. Nanti yang mau mencoba untuk open mic boleh, atau di-keep aja di kolom chat boleh. Jadi silahkan dikerjakan dulu, jangan ditulis dulu ya jawabannya di kolom chat sebelum saya bilang nomor 3 jawabannya apa, 4 apa, 5 apa, gitu ya teman-teman. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I will give you time, ya we still have time ya. So maybe for about 10 minutes ya, 10 menit untuk mengerjakan. Tapi nanti kalau seumpama teman-teman sudah, silahkan ditulis saja di kolom chat gitu. Sudah, Miss, sudah. Kalau seumpama memang nanti banyak dan sebelum 10 menit
apa namanya sudah pada selesai, dan nanti kita bisa cocokkan. Oke, I will give you time 10 minutes ya teman-teman. Boleh silahkan dikerjakan pribadi dan di keep dulu. Oke, good luck.
Oke, maaf saya baru cek chatboxnya ya. Belum selesai Kak Gibran. Kita sekarang lagi ada di sesi exercise ya. Jadi silahkan dikerjakan untuk nomor 3 sampai 10 menganalisis kalimat nih gitu. Apakah kalimatnya itu benar atau salah? Kalau semua benar itu silahkan ditulis C dan kalau salah ditulis I gitu. Ya, teman-teman jangan di-spill dulu jawabannya ya. Di-keep dulu ya. Oke, kayaknya pada semangat ya. Oke, oke, I like it. Oke, Kak Lalita udah selesai ya. Kak Miftah juga. Oke. Oke. Masih ada 5 menit, teman-teman. Silahkan. Ini udah ada berapa nih yang selesai? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, 6 orang. Aku nyontek. Nyontek siapa, Kak? Kak Ayu Mustika nyontek siapa? Oke, sudah habis ya teman-teman. Thank you so much. Udah banyak yang jawab, udah banyak yang selesai. Oke, oke. Mungkin kita bahas singkat aja ya teman-teman.
Sebelumnya mungkin ada yang mau mencoba menjawab by voice maybe teman-teman. Mungkin if you want to. I don't want to force, but if you want to, you may. Oke, masih malu-malu ya sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas dulu ya untuk nomor 3 ya sekarang ya teman-teman. Di sini ada a job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke, nah untuk di nomor 3 ini dia adalah incorrect ya, karena em, di sini dia nggak ada verb-nya gitu. Jadi a job on the day shift or the night shift at the plant. Nah, ini adalah subjeknya. Harusnya ada verb-nya ya di sini is available. Nah, tapi karena nggak ada verb-nya, jadi dia adalah incorrect gitu. Oops. Oke, kita lanjut. For number 4, the new computer program has provides a variety of helpful application. Subjeknya di sini adalah the new computer program. Nah, verb-nya adalah has provide. Nah, ini yang menjebak ya, teman-teman, hati-hati. Karena oke, di sini ada verb nih has provide, tapi ternyata susunan verb-nya itu tidak tepat. Nah, jadi have atau has itu diikutinnya oleh verb berapa? Teman-teman ada yang tahu? Silahkan ditulis di kolom chat. Has atau have itu diikutin oleh verb berapa sih harusnya? Oke, ada Kak Milsanda, verb 3. Yes. Kak Ayu, Kak Sylvia, terus Kak Kolbu, Lutfiatus Zahra, Bella Nurhaliza. Yes, betul. Harusnya dia adalah diikutin verb 3 karena dia tensesnya adalah present perfect. Gitu. Jadi dia incorrect. Lanjut ke nomor 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Nah, di sini untuk number 5, the box-nya adalah subjeknya ya, teman-teman. Can be open-nya ini adalah verb-nya. Gitu. Jadi dia adalah correct. Oke, selanjutnya the assigned text for history class, it contains more than 20 chapter. Subjeknya di sini dia double ya, teman-teman. Ada the assigned text for history class sama ada it gitu. Nggak boleh double-double ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadinya maybe we can erase the it-nya di sini ya. Jadinya biar dia tidak double subject. Okay, and then for number 7, the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Subjeknya adalah the papers in the waste basket, verbnya adalah should be emptied. Gitu ya, jadi jawabannya adalah correct. Udah ada satu subjek dan ada satu verb. Nah, untuk can-nya di sini bukan verb ya, teman-teman. Ini adalah noun, kata benda. Trash can itu adalah tempat sampah. Okay, and then for number 8, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Nah, di sini dia juga tidak ada verb-nya ya. Kok verb? Bentar. Mau saya copy. Oops, salah. Nah, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor nggak ada verb-nya. Jadi di sini dia salah. Departure before dawn on a boat. Nah, kalau mau dikasih verb bisa di sini ya. Departure before dawn on a boat is in the middle of the harbor. Gitu. And then for number 9, di sini yesterday found an interesting article on pollution. Nah, di sini kasusnya sama kayak nomor 1 ya. Dia nggak ada subjeknya. Gitu. Jadi kalau mau dibenarkan yesterday, for example, maybe we itu boleh. I found an interesting article on pollution. And then for number 10, the new machine is processed 50% more than the previous machine. Jadi the new machine-nya adalah subjeknya. Ini dia verb-nya juga double ya, to be. Nah, tadi relate ya sama Kak Ain.
Nih yang tanya ya. B itu hanya boleh diikutin verb ing, verb 3 sama ana. Nah, di sini to be-nya diikutin oleh verb 1. Nggak boleh. Gitu ya. Dan di sini kita butuhnya maknanya aktif. Mesin yang baru itu memproses 50% lebih memproses 50% lebih daripada mesin yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia adalah incorrect. Oke, seperti itu ya teman-teman so far. Hmm, nah, tadi mungkin infonya buat teman-teman yang tertarik untuk mau belajar TOEFL Structure bisa join di komunitas saya, TOEFL Structure Club. Nah, itu teman-teman bisa silahkan di-follow dulu Instagram saya, bisa English with An ini ya. Dan ini yang untuk structure TOEFL code-nya. Dan nanti bisa silahkan diisi Google Form yang ada di dalam bio-nya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal isi aja um, apa namanya formnya nanti untuk gabung di komunitas WhatsApp-nya kayak gitu. Dan juga bisa silahkan yang mau berteman dengan saya bisa follow akun Instagram saya ya teman-teman, di sini Nisa Putri _ seperti itu. Belum ada klub online-nya ya Kak? Sudah ada grupnya. Jadi silahkan kalau yang mau bergabung bisa silahkan di-follow di English with An, di situ ada Google Form-nya. Teman-teman bisa silahkan dulu isi data dirinya dan um, bergabung di grup kita seperti itu. Kak, Jogjanya mana? Aku kebetulan di Jogja. Oh iya, Kak ini lagi di Jogja. Saya di um, Bantul, tapi yang dekat kota. Bantul tapi dekat kota, Kak. Perbatasan Bantul sama kotanya. Gitu. Oh, thank you, Kak Mr. Rian. I just wanna copy the link. Yeah, you help me. Thank you. Di Kasihan, iya betul Kak Gita di Kasihan. Betul sekali. Mungkin nanti kita one day bisa meet up dan bisa do the structure club offline, mungkin bisa. Ya, boleh-boleh Kak. Oh iya, that's good then. Oke, kayaknya gitu dulu, Mr. Ryan. Saya cukupkan dulu ya. Thank you so much. Saya kembalikan kepada Mr. Ryan. Oke, thanks so much ya Miss An ya, such as insightful material ya buat teman-teman ya. Mungkin khususnya yang baru pertama kali belajar TOEFL ya. Oke, ini kita ada waktu 7 menit Miss, mau Q&A nggak? Mungkin siapa tahu ada yang mau nanya-nanya gitu. Boleh-boleh silahkan buat teman-teman yang mau tanya-tanya. Kita masih ada 7 menit. Oke, Boleh, silahkan. teman-teman mungkin boleh raise hand ya, karena Miss An habis ini ngajar ya. Jadi kita harus terbatas waktunya. Oke, mungkin ada yang mau raise hand guys. Ada yang mau nanya langsung on mic atau lewat kolom chat nggak apa-apa. Ini bebas ya nanyanya ya. You could ask everything. Teman-teman boleh nanya apapun. Mungkin kalau ada yang domisili Jogja mau ketemu. Wah, langsung ada nih yang nanya Miss. Mau aku bacakan atau langsung dari Miss An aja? Di mana tuh, Mister? Di kolom komentar Miss, di kolom chat. Oh, oke. Mau bertanya, Kak, selama ini saya belajar Inggris hanya sebatas pembelajaran di sekolah, jadi kemampuan saya standar. Jika saya ingin belajar TOEFL, apakah lebih baik saya mulai les dari dasar lalu meningkatkan kelas TOEFL, atau lebih baik belajar dasar secara mandiri dan TOEFL-nya yang baru les ke tempat profesional? Terima kasih. Oke, oke, oke. Untuk Kak Sinta, em, oke, jadi lebih baik sebelum, kalau saya ya, setiap orang itu akan berbeda-beda experience-nya. Nanti Mr. Ryan juga boleh ya, Mr. sharing pengalamannya belajar TOEFL. Kalau saya itu adalah tipe orang yang butuh guru gitu untuk belajar, nggak bisa belajar mandiri karena sometimes saya punya interpretasi yang salah gitu. Jadi butuh di apa ya, dibimbing gitu, di ya dibimbing. Jadi saya better untuk ambil kursus.
Nah, untuk ambil kursus, biar tidak salah aku ambil di level apa, teman-teman bisa silahkan placement test dulu gitu. Biasanya ada di online gitu, website. Placement test itu adalah kita mengerjakan tes untuk mengukur kemampuan kita itu kira-kira di level apa gitu. Jadi seumpama teman-teman mengira dari basic banget, ternyata udah ada basic. Jadi teman-teman bisa masuk ke intermediate. Nah, itu kan sayang banget ya, teman-teman bisa save waktu apa namanya biar lebih cepat kayak gitu. Atau mungkin ngerasa udah bisa ternyata basicnya belum. Nah, harus diperbaiki dulu di basic gitu. Jadi kalau saran saya better cari guru ya Kak Sinta ya biar ada yang meluruskan apabila salah. Terus placement test dulu sebelum ambil TOEFL gitu. Oke, sama-sama. Mungkin Mr. Ryan juga mau sharing-sharing, Mister. Waduh, mungkin aku nambahin dikit aja kali Miss ya. Karena Iya, Miss lebih tinggi dari aku ya sebenarnya. nggak ada. Kita sama. Masya Allah. Nggak, kalau grammar bagusan Miss sih. Aku Last aja. speaking, Mister ya, iya, 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 kan kita dulu tukeran, bahkan kita pernah tukeran kelas dulu ya. iya. Dulu kalau Nggak Miss, mau speaking. iya kalau Miss dapat speaking, aku grammar kita tukeran terus. Ingat banget lagi, 2023. 3 years ago ya. Time, Iya, benar, time benar. flies so fast ya. Iya. Kayak mungkin apa ya, jika ingin belajar TOEFL, apakah lebih baik Mm-mm. dari dasar dulu, meningkatkan kelas TOEFL, atau lebih baik? Oke, jadi untuk Sinta ya, mungkin tergantung sama kayak Miss An sih sebenarnya. Diagnosa dulu ya teman-teman, apakah teman-teman di level mana dulu. Karena kalau dipaksakan ke TOEFL kasihan guys, nanti kalian pening kepalanya. Nanti di TOEFL tuh nanti ada yang namanya parallel structure, ada yang namanya, aduh, apa gitu Miss, yang Positif, positif, terus nanti ada yang itu loh Miss yang dihilangkan kata-katanya tuh loh, aduh lupa. ringkasan ya. Iya, belum ada ringkasan, belum lagi Heeh. adjective clause. Nah, itu basic grammarnya kuat, guys. Bahkan selevel kayak I me, mine, my, myself tuh udah di luar kepala. 16 tenses itu udah harus di luar kepala semua. Karena apa? Nanti itu diaplikasikan di structure-nya. Jadi mungkin diperkuat dulu basicnya. Banyak sih caranya. Mungkin ini juga salah satu tesisku kemarin. Jadi aku tesisku tuh neliti orang yang TOEFL-nya nilainya 600 ke atas ya. Nah, mereka itu belajarnya tuh banyak medianya, ada yang nonton film, ada yang suka bikin diary. Nah, kalau teman-teman suka bikin diary itu bisa loh, guys, dialokasikan. Jadi caranya kayak kalian menceritakan keseharian kalian tapi dalam bahasa Inggris. Kalian secara nggak langsung itu akan melatih tenses teman-teman kan. Semisal nanti teman-teman menceritakan masa sekarang present tense, masa lalu past tense, masa depan future tense. Nah, kombinasikan hobi kalian dengan bahasa Inggris. Kalau dari saya sih, kalau dari aku sih masih sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi apa ya? Apa, kombinasikan hobi kalian dengan bahasa Inggris. Nanti ketemu kok titik ketemunya ya. Nah, itu untuk yang basic. Kalau basicnya udah kuat, baru masuk kelas TOEFL. Kalau kelas TOEFL ya gimana ya, misalnya kita nggak bisa main, maksudnya nggak bisa yang apa ya, kelas TOEFL tuh nggak bisa dibikin game, cuman kan nggak se seasik kayak basic kan. Jadi TOEFL tuh memang sulit. Makanya kita bikin kelas-kelas kayak gini aja gitu, dibahas rame-rame gitu. Karena jujur TOEFL tuh memang serius guys. TOEFL IELTS tuh udah another level. Makanya kalian kalau mau nyari beasiswa pasti kan butuhnya kan TOEFL sama IELTS ya. Atau bahkan mau lulus kuliah kan biasanya kan dibutuhkan TOEFL IELTS. Jadi perkuat dulu basicnya, baru nanti kalian masuk kelas TOEFL. Nah, baru eh, itu apa namanya tuh? Teman-teman buka namanya Magos guys. Aku tulis di sini ya, Magos. Magos itu teman-teman cek aja di Google, pencet aja Magos TOEFL gitu ya. Magos ini salah satu aplikasi dari Amerika guys. Lupa Amerika atau Inggris gitu. Lumayan valid karena dia lumayan bagus lah. Emang sulit sih, cuman lumayan bagus resource-nya ya. Oke, Miss ada yang nanya Miss, mungkin aku bacakan aja Miss ya, biar Miss nggak Boleh? kecapean. Oke. Oke Kak, untuk pemula banget, basic yang harus dikuasai biar bisa untuk persiapan tes bahasa Inggris apa aja Kak? Vocabulary dulu Kak atau grammar Kak? Aduh, gimana tuh Miss An? Silakan Miss. Oke. Iya, paling dasar itu fondasi vocabulary ya teman-teman karena ketika untuk belajar apa namanya belajar grammar pun kita butuh vocabulary. Jadi better untuk di enrich dulu perbendaharaan vocabulary-nya kayak gitu. Nanti kalau sudah cukup banyak dan karena vocabulary nggak hanya di grammar aja, nanti juga ngebantu ya seumpama kita di reading, listening gitu. Jadi better vocabulary-nya di-enrich dulu, nggak perlu yang terlalu banyak juga ya vocab yang perlu kita kuasai, at least ya normal-normal aja.
baru nanti diperkuat sama grammarnya. Kayak gitu sih kalau menurut saya ya, Kak Ayu Mustika. Gitu. Oke, mungkin yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang on mic, silakan ya guys. Udah jam 8, Miss. Udah cukup kayaknya. Ya, satu pertanyaan lagi boleh Oke, deh. maybe last question. Nah, ini dia. Mm-mm. Melsanda. Permisi Kak, izin tanya. Saya pernah lihat ada dua verb di dalam satu kalimat. Gimana ya Kak? Kalimat yang to be-nya dihilangkan lalu verb-nya menjadi ing seperti itu. Oh, ini Miss yang tadi ya, reduction tadi ya. Dan saya masih bingung soal itu. Barangkali dari Kakak ada penjelasan singkatnya. Oke, silakan Miss An. Oke, nah jadi ini kalimat to be-nya dihilangkan, oh menjadi verb ing. Iya, berarti yang baru pesan kita tadi bahas ya, Mister, ya, itu Ya. adalah peringkasan. Nah, itu nanti ada babnya ya, Kak Melsanda. eh Peringkasan itu namanya nanti ada reducing atau omitting. Nah, itu akan cukup butuh waktu ya untuk menjelaskannya. Mungkin ya, Mister Rian, Kak Melsanda bisa ikut aja join di apa namanya di kelas di komunitas saya bisa, atau mungkin nanti akan ada lagi mungkin Enlis Banua mau ngadain lagi. Nah, kalau kebetulan di saya belum ya materinya itu reducing, jadi stay tune aja nanti akan ada. Karena kalau dijelasin lebih singkatnya kayaknya waktunya kurang cukup, so sorry sebelumnya ya Kak Melsanda. Oke, boleh kok Miss. Nanti kalau Miss An bersedia lagi itu kita bikin lagi lah ya. Dan Boleh, itu, boleh, boleh. dan itu memang cukup complicated ya guys. Saya aja kita dulu belajar itu berbulan-bulan Miss. Iya, itu kan butuh 2 minggu nggak sih? 2 minggu, iya, Iya, dua dua minggu. minggu. Nah, Anyway, tapi kalau dulu di TOEFL kan kayak sehari doang ya, satu pertemuan doang ya, Mister ya. iya benar. Seperti itu ya guys. Jadi nanti silahkan tunggu meeting selanjutnya ya. Teman-teman kepoin aja ya IG-nya Miss An, IG-nya English with N tadi ya. Nanti kalian spam aja kali di IG. DM gitu ya Miss, ayo Miss kelas gitu. Nah, nanti Iya, boleh, bisa boleh. lagi. Oke. Oke Oke, mungkin itu aja deh. ya guys buat teman-teman yang tertarik Kak izin untuk buku online-nya itu gimana caranya kalau mau ikut. Itu ini guys, teman-teman aku kirim ulang kali ya. Mungkin ada yang Mm-mm, baru masuk kali ya. Nih, mm-mm. teman-teman join nih aku kirim di kolom komentar. Teman-teman langsung buka ini linknya. Terus teman-teman aku share screen aja kali ya. Bentar Miss ya. Mungkin Boleh, 3 boleh. menit aku share screen aja deh biar teman-teman tidak pusing. Oke, bentar. Mm-mm. Lihat. Tuh, nih kok nggak bisa dibuka ya. Teremis kok aku nggak bisa buka linknya. Oh iya, link yang mana, Mister? Ini aku baru bikin barusan. Mana apa? Ntar ya aku buka Safari dulu. Nih karena aku pakai Mm-mm. iPad agak ribet ini. Ya, Hanya it's okay. sebenarnya Android sih. Aduh, loadingnya lama lagi nih. Oh nih udah mulai masuk nih. Ini kelihatan nggak di sini layarku nih? Oh, kayaknya aku harus stop share screen dulu aja kali ya, Mister, biar Mister bisa ini. Ah, oke oke. Nah ini kelihatan kah guys? Kelihatan ya? Belum kelihatan Miss. Sebentar, Mister. Aku cek dulu. Aku, Kok di aku nggak ada ya? oh bentar Oh, aku. udah. Oh Udah, udah. udah. Oke oke. Nih. Ya Allah malah ada masalah. Ntar ya. Wait. Nah nih, teman-teman silakan di follow IG-nya. Terus nanti ada link. Aduh nggak bisa dibuka. Ah nih, apa ya? Teman-teman buka aja deh IG ini ya. Nanti buka sendiri. Nanti ada linknya di bawah sini nih. Ini nggak kelihatan karena aku belum login ya. Nih nanti teman-teman pencet tombol sini nanti ada Google Form-nya. Nah teman-teman isi aja, terjoin aja. Seperti itu. Nah ini kita collab ya sama Miss An. Jadi ya silakan pantengin IG Miss An sama IG-nya kita ya. Nanti Mm-mm. let's say one day kita collab lagi ya. Mungkin kalau nggak berhalangan ya mungkin 2 minggu sekali kami sebulan sekali kali Miss ya. Sebulan sekali ya, insya Iya. Allah. Nanti teman-teman cek aja IG-nya Miss. Oke, terima kasih juga buat mungkin itu aja ya Miss ya. Mungkin Ya, itu aja pertemuan kita kali ini. Mungkin terakhir foto bareng kali ya. boleh, ayo. Ini biasanya IG Miss An di privat. Wih. Oh iya IG Miss An di privat ya. Iya, because something happen, jadi aku privat. Ya udah pokoknya ya udah teman-teman follow aja nanti bisa filter ya. Ya. Iya, iya. Oke, mungkin follow aja guys. Kan kalau follow sekarang kan misalkan tahu ya, oh ini ternyata student-student gitu.
Jadi nggak bisa pentingin. Iya nanti follow aja sekarang, nanti Miss An akan follow back. Karena kalau yang follow sekarang kan berarti kan student di sini kan gitu. Mm-mm, betul. Jadi biar tahu, oh ini dari temen dari sini gitu ya, Mister ya. Iya, betul sekali. Atau enggak udah teman-teman cek IG Gus Banu aja nanti kita pasti collab kok. Oh iya, ada di tag ya di setup. Iya. Oke, silakan guys. Ini on apa? On cam dulu semua. Kita foto Boleh yuk, yang bisa on cam teman-teman. kapan lagi foto bareng Miss An. Ini kapan lagi aku jadi moderator ya. Iya, thank you so much loh, Mister. Kayak kesempatan yang sangat, It's okay. wah, Ini CEO turun founder gunung. It's CEO-nya okay. yang membuat Habis apa moderat. namanya? Bisa ini moderator aku kurang paham juga nih. Terus pokoknya apa adanya lah ya. Ini coba berenam lagi. Ayo yang lain guys. Ini Yuk coba berenam teman-teman, yang on cam. tunjukkan wajah Ini cantik dan tunjukkan ganteng kalian. wajah Tunjuk. kalian yang ingin belajar TOEFL ya kan. Who knows kan teman-teman bakal jadi the next ya orang yang bakal lanjut beasiswa ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui kan, aku bikin webinar kan biasanya tuh juga khususnya Indonesia ya, kayak temanku yang di UGM, di UI atau muridku bahkan di UI itu dia pakai TOEFL semua guys supaya dapat beasiswa ya. Harapannya teman-teman bisa mengikuti jejak-jejaknya ya. Oke, yaudah deh ini apa adanya deh Miss ya. Segini aja Iya, deh. Oke, siap. aku screenshot. One, two, three. Oke, bentar. Slide. Ikut Kak Bum. Gini Saya. ya. Oke, boleh. Oke, oke gayanya gitu deh. Boleh. One, two, three. Oke lagi. One, two, three. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Makasih ya banyak ya Miss An atas waktunya. Terima kasih juga buat 50 until 60 participants that attend to this class. I hope it will give insightful for you and you will learn a lot of about TOEFL. Let's say you know introduction of TOEFL ya. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya buat tadi ya pengenalan TOEFL, insight TOEFL dan sebagainya. Oke, bye bye. Have a nice day and have a nice weekend ya. Ini malam mingguan ya. Malam mingguannya bermanfaat sekali ya. Iya, bermanfaat sekali ya. Oke, 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 thank thanks so you much ya, semuanya. Miss An ya. Thanks so much semuanya juga. Ya, sama-sama. Oke, Thank you semuanya. bye-bye. Have a nice weekend. Ya. Oke, saya tutup ya. Bye-bye.